Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Isyarahman dapat membersamai Anda dalam Unhas Pika. Baik pemirsa, regenerasi sel kini menjadi pilihan beberapa masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, metode pengobatan menggunakan sel punca atau stem cell ini di samping juga menjanjikan potensi kesembuhan atau kesehatan yang tinggi, tetapi juga ternyata menyimpan berbagai risiko kesehatan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai regenerasi sel dan bagaimana sih menyembuhkan penyakit menggunakan metode regenerasi sel ini. Bersama dengan salah satu pakar dari stem cell atau pakar sel punca dari Universitas Hasanuddin, ada Dr. Marhain Harjo. Selamat siang, Dok. Yang Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Puasa hari ke-17 ya? Luar biasa. Baik, nah pemirsa, beliau ini merupakan pakar stem cell dari Universitas Hasanuddin. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Biokimia di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tentunya kiprah Dr. Marhain di bidang kesehatan, khususnya stem cell ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Beliau pernah menjabat dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Direktur Stem Cell di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan juga sebagai Direktur Lembaga Riset, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Beliau juga telah menerbitkan berbagai publikasi ilmiah mengenai stem cell ini, baik di skala nasional maupun internasional. Nah, melihat ketertarikan dari Dr. Marhain ini di bidang stem cell ini, kenapa sih Dok tertarik untuk mendalami stem cell dan bagaimana perjalanan penelitian maupun karir dokter di bidang itu sampai saat ini, Dok? Ya, awalnya ketika saya mengambil S2 di Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran, saya meneliti tentang antioksidan awalnya. Nah, sementara menyelesaikan studi di sana, tiba-tiba mendapat undangan karena saya waktu itu pengurus besar Ikatan Indonesia. Jadi saya sering membuat kegiatan bersama dengan negara-negara lain, salah satunya Jepang. Dan salah seorang profesor di sana mengundang saya untuk mengambil S3 di Jepang. Waktu itu mencari tema-tema yang kira-kira menarik. Kalau antioksidan saya rasanya sudah cukup belajar selama di UI kan. Jadi saya melihat bahwa regeneratif medicine merupakan sebuah bidang yang belum terlalu berkembang saat itu di Indonesia. Dan khususnya untuk stem cell belum dikenal. Jadi saya memilih tema stem cell itu karena dasar ketertarikan keilmuan tadi, dan secara pribadi ketika saya melihat dalam pelajaran agama waktu sekolah dulu, bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada hal-hal mujizat ya yang kelihatannya aneh. Misalnya ada orang yang tertidur di dalam gua ya, yang surah Kahfi itu bisa tidur bertahun-tahun kemudian bisa bangun kembali dan keadaannya masih tetap seperti waktu dia tertidur. Kemudian juga mujizat seperti Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit degeneratif kayak lepra ya, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, itu dasar ketertarikan secara religi kan, karena seperti itu bahwa itu ada rahasia yang harus kita tahu. Kenapa orang bisa menjadi tetap muda seperti Nabi Khidir kan, atau tertidur dan bangun kembali dengan yang sama. Dan disitulah dasar regenerasi sel yang membuat saya tertarik. Dan akhirnya profesor saya di sana setuju bahwa itu tema penelitian yang baik. Cuma dia memang waktu itu sempat bertanya apakah sudah ada di Indonesia. Saya belum ada, Prof. Jadi saya tetap bertekad untuk melanjutkan. Ya, tetap bertekad walaupun saya tahu bahwa nanti kembali pasti akan susah. Jadi itu akan menjadi awal perjalanan saya sebenarnya. Jadi saya setelah kembali dari Jepang dengan S3 kembali sini betul-betul orang tidak kenal apa itu
Masih stem sangat cell. asing Ya. begitu ya, Dok. Akhirnya saya hijrah pergi ke Malaysia. Waktu itu minta izin sama dekan untuk melanjutkan istilahnya postdoktoral kan ke sana, dan diterima di Universiti Kebangsaan Malaysia di hospitalnya, di hospital UKM, HUKM. Di situ bergabung dengan pusat terapi sel di Malaysia. Dan waktu itu kita punya kerjasama penelitian dengan jantung negara di sana. Salah satu pasiennya itu Dr. Mahathir Muhammad. Itu dia setelah dioperasi jantung ya, bypass, itu kemudian diberikan stem cell untuk regenerasi otot-otot jantungnya. Sehingga Anda lihat sampai sekarang Mahathir umurnya 100, tapi masih kelihatan muda sekali, bisa berdansa dan tetap aktif dalam kegiatan sehari-harinya. Itu salah satu yang saya lihat waktu di Malaysia. 5 tahun di Malaysia dipanggil pulang ke UNAS. Kembali. Jadikan sebagai direktur stem cell di situ. Walaupun tantangannya tidak kelihatannya UNAS belum siap waktu itu untuk itu. Jadi saya bekerja sama dengan Finsky untuk mendirikan Celltech Stem Cell Laboratory di Jakarta. Waktu itu teman-teman saya diutus dari UNAS untuk menjadi salah satu konsultan peneliti di Celltech itu. Dan alhamdulillah berjalan dengan bagus, dan publikasinya juga seperti yang saya kasih yang 2024 itu. Terbaru. Yang lain yang paling baru yang kita hasilkan untuk bagaimana bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah ya untuk terapi sel punca ini. Oke, nah mungkin sangat menarik tadi bahwasanya dari segi religi juga ternyata bisa dijelaskan secara medis atau secara ilmiah ya, Dok. Kita masuk ke pembahasan stem cell-nya nih atau sel puncanya, Dok. Sebenarnya sel punca itu apa sih keistimewaannya dibandingkan sel-sel lain yang ada di dalam tubuh manusia ini, Dok? Ya, kalau kita lihat ya, dalam tubuh manusia itu ada tiga macam sel ya. Sel normal yang kita kenal sehari-hari, itu yang kita lihat sebagai pembentuk kulit, pembentuk jantung, hati. Itu adalah sel-sel yang sudah berdiferensiasi. Nah, sel ini tidak bisa lagi berproliferasi, melipat gandakan dirinya secara tidak terbatas. Tapi dia sudah hanya bisa membelah 1-2 kali, kemudian dia berhenti membelah, mati, mengalami proses kematian ya. Nah, itu tipe pertama, sel di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga yang dinamakan sel yang tidak berhenti berproliferasi. Jadi dia terus-menerus memperbanyak dirinya, itu yang dinamakan cancer. Ya. Jadi dia bisa memperbanyak dirinya, melipat gandakan sampai jutaan kali dan tidak pernah berhenti. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang dinamakan sebagai sel punca. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri namanya stem cell. Nah, stem cell ini mempunyai keunikan ya. Jadi dia hampir sama dengan sel kanker, yaitu bisa berproliferasi sampai juta, tidak terbatas, unlimited. Tetapi dia mempunyai kemampuan, selain berproliferasi, dia juga mempunyai kemampuan untuk beregenerasi, berdiferensiasi, atau mengubah dirinya menjadi sel lain. Ya. Jadi misalnya dia berubah menjadi sel jantung, berubah menjadi sel hati, berubah menjadi sel-sel yang apa saja. Itu keistimewaan daripada stem cell. Jadi 3 macam sel itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, dan Tuhan itu maha pengasih betul. Jadi dia turunkan sel normal di dalam tubuh kita, dia berikan penyakit juga dalam bentuk sel kanker, tapi dia juga berikan stem cell sebagai bentuk regenerasi untuk memperbarui kita punya sel. Jadi seimbang. Tergantung manusia mau bagaimana. Kalau dia tidak hidup tidak teratur, dia punya lifestyle, kemudian makan macam-macam, akibatnya bisa jadi kanker kan.
Tapi kalau dia hidup normal, mungkin dia akan, kalau Anda belajar tasawuf itu ya, sufi-sufi itu kan kelihatan dia seperti muda saja, karena selnya beregenerasi terus, stem selnya berfungsi dengan bagus, sehingga kesehatannya juga jadi prima. Nah, kalau dalam tubuh manusia kan tadi dikatakan kalau sel punca itu terus beregenerasi, hampir sama sifatnya dengan sel kanker ya dok, tetapi kelebihannya dia bisa mengubah diri, berdiferensiasi bentuk sel-sel yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendalami nih dok, proses apa sih sebenarnya yang membentuk stem cell itu gitu dok dalam tubuh manusia? Jadi stem cell itu merupakan sebuah bentuk sel yang sudah ada sejak kita diciptakan lahir. Jadi kalau bentuk tertinggi daripada stem cell itu yang dinamakan sebagai totipoten. Totipoten ini adalah kemampuan sel berproliferasi yang tidak terbatas dan paling cepat, paling banyak, paling tinggi. Kemudian dia bisa berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Nah, contoh yang paling pas untuk totipoten ini adalah zigot. Zigot itu ketika sperma bertemu dengan ovum, ya, dia membentuk kesatuan yang dinamakan zigot. Zigot ini yang kemudian akan berkembang dari satu sel menjadi 2 sel, 2, 4, terus seterusnya, sampai akhirnya dia berdiferensiasi, membentuk jantung, mata, jadilah bayi, fetus kan. Nah itu yang tertinggi. Jadi sudah ada sejak awal. Kalau sekarang pada permulaan awal penelitian sel punca itu, yang diambil adalah embrio, dijadikan sebagai stem cell. Yang makanya namanya embryonic stem cell, karena dia memang yang mempunyai kemampuan seperti tadi kan, yang daya proliferasinya tinggi, kemudian diferensiasinya sangat banyak. Cuma di negara-negara tertentu ya, termasuk Indonesia, dia menolak embryonic stem cell karena itu diambil dari merusak embrio. Maka waktu itu di Amerika awalnya mengembangkan, dapat protes dari gereja. Kemudian penelitian awal bahwa embryonic stem cell ini selain bisa berubah menjadi bermacam-macam sel, dia bisa juga berubah menjadi sel kanker. Nah itu yang akhirnya ditentang kan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Tapi negara-negara tertentu termasuk negara Islam seperti Iran, dia akan mempunyai fikih yang berbeda dengan yang Sunni ini kan. Kalau di Iran itu dia menganggap bahwa manusia itu baru tercipta, ya nyawa itu dihembuskan 40 hari setelah pembuahan. Jadi sebelum dihembuskan 40 hari itu masih belum bisa jadi manusia, itu dasarnya. Sehingga Iran mengembangkan embryonic stem cell itu sampai sekarang. Bahkan Amerika awalnya menentang, tapi dia lihat Iran menjadi maju, akhirnya dia bolehkan lagi embryonic stem cell. Kalau negara-negara yang menolak seperti Indonesia, Jepang, beberapa negara Eropa, di Jepang terutama ya, dia mencari cara bagaimana merubah perilaku sel normal ini menjadi embrio. Nah, itu yang dinamakan sebagai IPS, Induced Pluripotent Stem Cell. Itu diubah kembali menjadi bersifat sebagai embrio. Jadi dia tidak merusak embrio, tapi dia mengubah menjadi embrionik. Itu yang membuat Yamanaka, salah seorang Shinya Yamanaka itu mendapat hadiah Nobel karena penemuannya di bidang iPS cell ini. Tapi ini terus berkembang. Nah, negara-negara seperti Indonesia, karena dia menolak embrio, kemudian kemampuan teknologinya belum sampai ke tingkat iPS, dia mengembangkan yang namanya adult stem cell. Yaitu bagaimana dari totipoten tadi kan, turun ke embrio namanya pluripoten. Nah, kemampuan pluripoten ini sudah menurun, tidak seperti totipoten yang bisa menjadi manusia kan. Pluripoten hanya bisa menjadi beberapa sel, tidak seperti totipoten. Kemudian di bawah pluripoten ini ada namanya multipoten. Ini adalah stem cell tingkat yang lebih bawah lagi, yang berasal dari
jaringan-jaringan tubuh kita dewasa. Ada yang dari bone marrow, ada dari adipocyte, ada dari jantung, ya, dari macam-macam. Itu bisa menjadi multipotent stem cell. Nah, itu yang dikembangkan di Indonesia. Untuk kebutuhan terapi biasanya diambil dari sumsum tulang, ya, atau bone marrow, namanya bone marrow derived stem cell, atau dari jaringan lemak, namanya adipose derived stem cell, atau bahkan dari umbilical cord yang sekarang lagi booming kan, yang diambil seperti tadi pengantarnya, diambil tali pusatnya, kemudian diubah menjadi mesenchymal stem cell. Nah, ini yang dipakai kebanyakan di banking, ya, sebagai stem cell banking di Indonesia dan di Singapura dan beberapa negara-negara yang lainnya. Menarik tadi di Dok bahwa ada beberapa negara yang menolak stem cell ini karena beberapa alasan, ada kemanusiaan dan tentunya juga tadi bahwa bisa saja dia melahirkan justru sel kanker gitu. Nah, boleh dijawab nanti Dok setelah pesan-pesan berikut ini. Nah baik pemirsa, kembali lagi di Unhas Speak Up, masih bersama dengan Dr. Marhaina. Tadi Dok sempat terpotong pembicaraan kita mengenai ternyata dia juga beresiko menjadi sel kanker. Nah bagaimana sih Dok penjelasannya itu Dok? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa sel kanker ini mempunyai kemiripan, ya, dengan sel punca, yaitu sama-sama mempunyai kemampuan proliferasi. Nah, seperti tadi bahwa embryonic stem cell, ya, yang pada awal penelitian tentang stem cell ini dimulai, itu ditentang oleh beberapa negara-negara, ya, seperti Katolik, ya, kemudian Islam sendiri, ya, dan terutama negara-negara Buddha, karena Buddha itu lebih anu lagi. Waktu kita bikin seminar etik di Jakarta, ya, oleh Ikatan Dokter Indonesia, dikatakan oleh orang Buddha bahwa kehidupan itu justru terus berputar. Jadi dari kehidupan alam manusia nanti berpindah ke alam hewan, pokoknya seperti itulah. Jadi dia tidak mengharapkan bahwa kita merusak embrio. Dan selanjutnya penelitian-penelitian juga di banyak negara yang melakukan penelitian di embrio itu, ya, itu mulai menemukan bahwa embryonic stem cell itu mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi kanker. Maka beberapa negara melarang selain alasan etik itu religius, juga karena alasan bahwa mempunyai potensi untuk menjadi sel kanker. Nah, negara-negara seperti Jepang dia menyiasati tadi, ya, dengan merubah perilaku fibroblast itu sel normal, ya, yang banyak terdapat pada kulit kita, di induce, ya,
kembali menjadi embrio, ke sifat embrionya. Jadi bukan diambil dari embrio, tapi diambil dari sel normal yang diubah menjadi IPS, namanya Induced Pluripotent Stem Cell. Kemudian nanti dipelihara di dalam kultur seperti dengan memelihara embryonic stem cell, kemudian diubah, didiferensiasi menjadi bermacam-macam bentuk sel yang diinginkan, itu yang berkembang sekarang. Kalau negara seperti Indonesia mencari yang aman tadi itu, yang multipoten. Multipoten ini semakin bawah, maka sifat sel kansernya semakin hilang ya. Karena dia semakin menurun, proliferasinya menurun, diferensiasinya juga terbatas, tidak seperti lagi yang embrionik bisa semua jenis. Jadi kadang-kadang susah dibedakan dengan sel kanker kan, karena kanker kan begitu juga. Kalau Anda lihat di tumor teratoma misalnya, di situ ada gigi, ada rambut, banyak sel ya, Dok. Banyak sel yang seperti itu ya. Itu kalau multipoten, misalnya pada bone marrow ya, sumsum tulang, atau yang dari tali pusat, itu yang namanya mesenchymal stem cell yang diambil dari tadi kan sumbernya, itu tidak bisa menjadi banyak macam sel, palingan berubah menjadi 3 type. Biasanya dia berubah menjadi apakah sel otot, sel ini, tulang, kemudian adiposit, dan sel hati ya. Dia bisa berdiferensiasi menjadi tidak banyak. Maka itu yang dipakai karena aman. Dan saya juga kebetulan duduk sebagai anggota komite sel punca ya, Kementerian Kesehatan. Kita memang dalam peraturan yang kita buat itu yang untuk Indonesia kita hanya membolehkan untuk mesenchymal stem cell. Bukan yang dari embrio ya, Dok ya. Memang kita tidak karena ya tadi itu alasan agama, kemudian alasan etik karena kita merusak embrio, dan juga alasan bahwa embryonic stem cell itu mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi kanker. Oke, nah kalau kita bahas nih sudah masuk ke metode pengobatan yang menggunakan stem cell ini kan tadi menyambung dari pembahasan bahwa dia berpotensi. Nah sebenarnya, Dok, apa sih yang menentukan keberhasilan pengobatan stem cell ini? Apa yang menyebabkan dia tiba-tiba menjadi sel kanker atau dia ternyata berhasil menyembuhkan penyakit yang diidap gitu, Dok? Yang saya katakan tadi bahwa hampir ada mesenchymal stem cell itu, semua penelitian mengatakan tidak ada kecenderungan untuk berubah menjadi sel kanker. Makanya kita pilih sebagai pilihan yang aman. Dan akhirnya dikembangkan di Indonesia mesenchymal stem cell ini yang diambil, ada yang dari adiposit, jaringan lemak ya, kemudian ada yang dari umbilical cord, ada dari bone marrow, macam-macam. Diisolasi, dia punya mesenchymal stem cell, kemudian disuntikan ya untuk terapi kepada penyakit-penyakit yang tergolong penyakit degeneratif. Jadi hopeless, karena dia tidak mungkin lagi bisa memperbaiki dirinya. Ya. Ada beberapa misalnya pada penyakit osteoartritis, itu kan sudah memang rusak sendi tulangnya. Biasanya kalau di ortopedi itu diganti dengan artroplasti kan, buatan. Tapi kan tidak nyaman. Makanya kita seperti itu di Indonesia ya, diganti. Kemudian diabetes mellitus, kemudian penyakit-penyakit yang lain ya, misalnya pada jantung ya, infark miokard, yang memang sudah hopeless, yang tidak ada lagi kemungkinan pengobatan dengan jalan lain kecuali dengan transplantasi. Ya. Kalau transplantasi kan maksudnya orang rusak hatinya ditransplant dengan hati orang lain kan, atau ginjal misalnya ditransplant organnya langsung. Tapi itu kan susah karena mencari donornya itu setengah mati, kecuali kalau negara kita ini menganut barbarian kan, kita bunuh orang, kita ambil ginjalnya baru kita. Itu kan susah kalau menunggu orang yang bersedia untuk mendonorkan ginjalnya, itu mungkin tunggu bertahun-tahun baru ada, itu pun tidak banyak. Jadi konsepnya seperti itu. Stem cell ini digunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif
Makanya biasa dalam jurnal itu katakan end stage. Berarti yang terakhir ya, yang tidak ada lagi kemungkinan pengobatan lain, lainnya. baru digunakan di stem cell. Tapi namanya juga dagang ya. Karena ini booming, stem cell ini booming, kemudian orang menggunakan ini untuk menjual dagangannya. Maka kalau kita lihat di pasaran itu macam-macam itu. Ada stem cell yang untuk membuat aging, ada yang stem cell untuk apa? Bahkan sumber stem cellnya juga ada yang dari apple, ada dari animal, ada semuanya tidak boleh karena kita mengetahui bahwa stem cell itu adalah sel hidup. Bayangkan kalau Anda dimasukkan sel hewan misalnya ke dalam tubuh Anda kan, kalau produk stem cell-nya hewan tidak ada masalah. Misalnya proteinnya, growth faktornya, antibodinya. Tapi kalau memasukkan sel hewan ke dalam manusia, itu berbahaya. Ya, menentang hukum Allah kan. Kemudian yang kedua, lebih gila lagi, ada yang mengambil stem cell tapi dalam bentuk pil. Coba bayangkan, stem cell itu adalah sel hidup. Bagaimana caranya dibuat dalam bentuk pil atau lotion atau apa, terus dibilang itu stem cell? Untuk kosmetik lah katanya kan, betul. Ada untuk macam-macam. Anti-aging. Itu pembohongan publik. Kita di Komite Sel Punca itu berkali-kali mengingatkan masyarakat supaya tidak terpancing dengan iming-iming tentang stem cell, karena yang dimaksud dengan stem cell itu adalah sel hidup ya, yang saya jelaskan tadi, bukan produk seperti ini. Saya kira kesalahan ini perlu mungkin TV UNAS juga membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Maka ketika diundang saya respect, karena ini salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat yang mana stem cell yang sebenarnya. Ya. Oke. Nah, mungkin ada secara regulasi yang jelasnya nih dok dalam peraturan pemerintah atau Kemenkes yang mengatur mengenai standar boleh tidaknya melakukan pelayanan stem cell ini dok? Ya, jadi kalau sekarang itu sudah ada peraturan Menteri Kesehatan ya, yang ada itu mengatur tentang penggunaan stem cell. Jadi yang saya katakan tadi yang dibolehkan di Indonesia adalah penggunaan stem cell mesenchymal. Ya, itu pun yang berasal dari autologus yang sekarang. Maksudnya autologus itu bahwa stem cell-nya itu diambil dari tubuh pasien itu sendiri, kemudian disuntikan lagi dari tubuhnya ke tubuhnya gitu. Ke manusia. Tapi kan secara bisnis itu tidak menguntungkan, tidak bisa diproduksi secara massal. Misalnya ini tidak bisa diberikan hanya seorang lagi. Makanya peraturan Menteri Kesehatan itu kemudian direvisi ya sekarang. Ini lagi penggodokan, mudah-mudahan itu sudah mengizinkan untuk menggunakan yang halogenis ya, halogenik. Itu berarti stem cell yang berasal dari kayak umbilical cord kan, dari bayi kan, kemudian disuntikan ke orang lain kan, untuk kebutuhan terapi. Itu sudah dimungkinkan, tapi dengan catatan masih berbasis pada penelitian. Jadi pelayanan yang berbasis penelitian. Kalau dalam dunia akademik itu namanya translational study. Jadi dimungkinkan dalam bentuk terbatas dan sudah teruji bahwa ini bermanfaat. Bukan coba-coba, karena ini sudah mengarah kepada terapi pada manusia. Jadi itu yang baru dilegalkan di undang-undang. Tapi tentunya kita tidak bisa menunggu ya, karena akhirnya orang berobat ke luar negeri semua. Kalau kita membatasi seperti itu, jadi kita sekarang mendorong ke komite ini ya, menghasilkan cepat produk sehingga yang mengatur bagaimana aturan tentang transplantasi sel punca ini kita tidak bisa menunggu lagi, karena kalau tidak kita tertinggal dari negara-negara lain. Dan saya lihat
Kementerian Kesehatan sangat proaktif dalam hal ini untuk mempercepat adanya regulasi tentang pemakaian sel punca di Indonesia. Karena kalau tidak, tantangannya dua itu. Pertama, masyarakat akan terus dibodohi dengan produk yang bukan stem cell tapi diklaim bahwa stem cell. Kemudian yang kedua, kita dengan luar negeri jadi pasar, ya. Pasar luar negeri, devisa kita mengalir ke luar negeri. Orang kalau hopeless, semuanya dia mau keluarkan kan. Semua orang tidak membawa hartanya ke lubang kubur kan. Kalau dia punya 1 miliar, ya sebelum saya mati saya gunakan ini 1 miliar. Yang penting saya bisa sembuh, dia pergi berobat di luar negeri. Kita juga yang rugi, ya. Tapi mudah-mudahan ke depan regulasi ini bisa kita atur dengan bagus sehingga mempercepat. Istilah di komite itu adalah mendorong percepatan terapi sel punca di Indonesia. Itu misinya, ya. Terakhir mungkin Dok memberikan closing statement kepada pemirsa Unhas TV dan seluruh masyarakat Indonesia mengenai bagaimana seharusnya pintar-pintar memilih dan memilah terapi stem cell itu sendiri, Dok. Ya, terima kasih kepada TV Unhas ya yang telah mengundang saya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tepat pada bulan Ramadan ya. Kemudian saya berharap bahwa masyarakat ya tidak menggunakan terapi stem cell ini secara di luar kendali yang tidak mengikuti aturan, karena pemain-pemain yang memasarkan produknya di Indonesia itu sangat banyak, dan 80% produk-produk itu tidak teruji secara ilmiah ya, sehingga boleh jadi nanti akan memberikan efek yang kurang bagus. Kalau yang kita inginkan bahwa stem cell itu betul-betul merupakan suatu terapi yang mengobati orang-orang yang sudah hopeless ya. Kemudian perkembangan berikutnya bahwa bisa digunakan untuk anti-aging, oke. Tapi stem cell yang mana? Ya? Bukan stem cell yang dijual dalam bentuk pil, atau bahan kimia, atau macam-macam. Tapi stem cell yang kita gunakan dalam dasar sebagai aging adalah sel hidup ya, yang diambil dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu sumbernya harus manusia juga, bukan dari hewan atau tumbuhan atau dari bahan-bahan yang lain. Saya kira dengan kerjasama kita semua ya, apalagi UNHAS merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terbesar. Ya, kalau UNHAS berbicara tentunya berbeda dengan kalau saya yang berbicara kan. Kalau UNHAS secara institusi pasti masyarakat dengar. Dengan demikian masyarakat kita bisa mendapatkan edukasi yang bagus dan memilih pengobatan stem cell yang betul-betul legal. Cukup Dok. Baik, terima kasih banyak Dok untuk closing statement-nya. Baik, pemirsa, itulah tadi closing statement dari Dr. Marhaenia bahwasanya stem cell itu memang diciptakan oleh Tuhan dari semenjak kita lahir. Jadi setiap manusia memiliki stem cell itu sendiri, dan tentunya pengobatan menggunakan stem cell ini harus menjadi pilihan terakhir dan tentunya harus digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terima kasih kepada Dr. Marhaen yang sudah sharing kepada kita di sesi yang sangat interaktif, informatif, dan tentunya edukatif di siang hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang setia terus mengikuti Unhas Speak Up. Saya Fasya Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.